Baik. Saya rekam biar nanti bisa diulang-ulang ya. Oke. Oke, ini di persoalannya sudah bisa difahami ya. Ini datanya juga sudah jelas ya. Jadi pabrik itu mau merubah ke produk baru, produk 1 dan produk 2, ya dia punya 3 pabrik, kapasitas yang tersedia juga sudah ada, lalu kontribusi profit dari setiap produk terhadap perusahaan juga sudah ada. Produk 1 kita sebut sebagai X1, sebagai X1, produk 2 kita sebut sebagai X2. Produk 1 kontribusinya 3 $3 per produk, yang produk 2 kontribusinya $5 per produk. Ya, sampai situ bisa dipahami. Kemudian kita modelkan, ya, kita modelkan dari persoalan yang ada, kita ingin memaksimumkan profit atau laba, ya. Z kita sebut Z, laba ini sama dengan 3X1 plus 5X2, dari mana? Dari kontribusi $3 dan $5 ini. Ini X1, ini X2. X1-nya $3, berarti 3X1 ditambah X2-nya $5, 5X2. Ya, kita ingin memaksimumkan itu. Nah, dengan fungsi kendalanya apa? Fungsi kendalanya adalah kapasitas yang terbatas. Ya. Apa itu? Tadi X1 lebih kecil sama dengan 4. Dari mana X1 lebih kecil sama dengan 4? Dari data ini. Ya. Ini X1, kapasitas tersedianya 4. Ya. 2X2, maksimumnya 12. Ya, seperti itu. Sehingga kita dapatkan seperti ini. X1 lebih kecil sama dengan 4, 2X2 lebih kecil sama dengan 12, 3X1 plus 2X2 lebih kecil sama dengan 18. Ini untuk proses assembly-nya. Ya, 3X1 plus 2X2. Kemudian X1 dan X2 tentu saja harus non-negatif. Lebih besar sama dengan 0. Oke, sampai situ semua saya yakin sudah bisa paham. Nah, dalam linear programming disebutkan di dalam teorinya bahwa bentuk akan lebih mudah, akan lebih mudah menyelesaikan persoalan persamaan daripada persoalan pertidaksamaan. Ini kan pertidaksamaan ini lebih kecil sama dengan. Nah, makanya kita rubah dulu ke dalam bentuk persamaan. Menjadi apa? Menjadi seperti ini. Ya. Ini yang Z-nya semua kita pindahkan ke ruas kiri, ya. Z minus 3X1 minus 5X2. Nah, ini Z minus, ini minus harusnya nih. Z minus 3X1 minus 5X2. Nah, begitu. Ya. Oke, kemudian yang ini X1, tadi kan lebih kecil sama dengan 4, berarti kalau mau jadikan persamaan, X1 kita tambahkan sesuatu yang kita sebut sebagai slack yang sudah saya jelaskan. X1 plus X3 sama dengan 4, selanjutnya juga sama, gitu ya, dan harus non-negatif. Nah, bentuk standar ini kita sebut sebagai bentuk kanonik. Ya, ini saya mengulang sedikit, ya. Nah, kemudian baru kita pindahkan ke dalam bentuk tabel simplex untuk kita mengetahui berapa sebetulnya X1 dan X2 optimalnya dan berapa Z yang dihasilkan atau keuntungan yang dihasilkan dari X1 dan X2 yang optimal. Caranya ini langkah-langkahnya, ya nanti dicek lagi di chapter terdahulu, ya. Masuk ke dalam tabel ini, ya. Ini Z, X1, X2, X3, X4, X5. X3, X4, dan X5 itu sebetulnya kan tidak ada ya dalam bentuk pertidaksamaan, baru muncul dalam bentuk persamaan, kita sebut sebagai variabel slack atau variabel dasar. Oke. Nah, yang kita cari adalah X1 dan X2, gitu ya. Bukan X3, X4, X5, bukan, tapi X1 dan X2. Nah, kita pindahkan dari persamaan ini, ya, muncul ke sini, ya. Ini Z, X3, X4, X5, kita kasih nomor 0, 1, 2, 3. Ini koefisien dari Z, sudah dibahas ya. Ini 1, yang lainnya 0. Ya. Kemudian X1-nya, kita lihat, minus 3 dari sini. Ya. Minus 3. X2-nya minus 5.
dari sini, ya, X2-nya minus 5, yang lainnya 0, karena variabel slack, X3, X4, dan X5. Konstanta ruas kanannya ini sama dengan 0. Nanti akan kita cari kan Z-nya ini berapa. Oke, paham ya sampai situ ya? Kita tinggal pindahkan, saya yakin semua bisa mengerti kalau untuk yang sampai ke sini. Ya. Oke, lanjut. Ya, kita mulai ke iterasi pertama nih. Ya, iterasi pertama adalah kita ingin menentukan atau ingin mencari yang variabel yang tidak dasarnya X1 dan X2 yang akan kita cari. Ya, ini bagian 1, tentukan variabel dasar yang masuk dengan memilih variabel tidak dasar dengan koefisien negatif yang memiliki nilai absolut terbesar dalam persamaan 0. Kita lihat yang memiliki nilai absolut terbesar dalam persamaan 0 untuk variabel yang tidak dasar X1 atau X2 ini adalah min 5. Nilai absolutnya kan 5. 5 lebih besar dari 3. Sehingga ini kita pilih nih, ya. X2 yang akan masuk ke dalam variabel dasar, berarti ada variabel dasar nanti yang akan keluar. Ya, sampai situ mudah-mudahan bisa dimengerti. Ya. Nah, untuk angka-angka yang di bawah nilai ini, gitu ya, kita sebut sebagai lajur pivot. Nah, ini lajur pivot. Atau kalau di literatur lain, di referensi lain ada yang menyebutnya jalur kunci, boleh juga. Ya, ini jalur kunci. Nah, kemudian tahap berikutnya, bagian 2, untuk menentukan variabel dasar yang keluar, ada syaratnya. Yang pertama, memilih setiap koefisien dalam lajur pivot yang hanya positif. Ya, ini lajur pivot, semuanya sudah positif. Ya. Kemudian yang kedua, membagi koefisien ke dalam ruas kanan baris yang sama. Ya. Oke, ini 4 bagi 0, 12 bagi 2, 18 bagi 2, 12 bagi 2, 6, 18 bagi 2, 9, kita pilih yang paling minimum, yaitu 6. Kalau 4 per 0 kan itu tidak terdefinisi, ya, kita sebut tak terhingga, kita definisikan tak terhingga, sehingga kita tidak masukkan. Ya. Kita pilih adalah baris kedua. Ya. Nah, ini untuk bagian 2, kita memilih baris kedua, begitu ya, sebagai variabel dasar yang akan keluar. Ya. Apa itu? Berarti X4 nanti akan keluar. Kita gantikan dengan X2. Saya yakin sampai situ semua bisa memahami, gitu ya. Nah, ini yang agak krusial di sini, ya. Langkah iterasi untuk algoritma ketiga, yang angka ketiga. Tentukan penyelesaian layak dasar yang baru dengan membuat tabel simplex yang baru dalam bentuk tepat eliminasi Gauss. Nanti akan kita bahas tadi, ya. Akan kita bahas nanti. Ya. Oke, dengan rumusnya adalah baris pivot baru sama dengan baris pivot lama per angka pivot. Oke, kita lihat gitu. Nah, seperti ini. Ya. Ini yang lamanya kan ini, yang tadi kita sudah dapatkan ya. X2 nanti akan kita pindahkan ke sini. Ini X2 ini non basis ya, bukan basis. Kita pindahkan menjadi variabel basis atau variabel dasar. Variabel dasar yang S4 nanti kita akan keluarkan. Ya. Nah, sehingga X2 ini pindah ke sini. Pindah ke sini. Ya. Nah, koefisiennya tetap ini. Gitu ya. Tadi 0, 2, 0, 1, 0, 12. Ya. Oke. Ini menjadi ya X1-nya tetap 0, X2-nya 2 per 2 gitu kan. Angka kuncinya atau angka pivotnya kan 2. Berarti 2 per 2 sama dengan 1 ya. Yang ini 0 per 2 0, yang ini 1 per 2 1 dibagi 2 menjadi setengah, di sini kita tulis ini 0 per 2 0, 12 per 2 sama dengan 0. Ya. Nah, ini iterasi yang pertama kita dapatkan untuk baris yang kedua. Nah, baris yang lainnya harus kita isi juga. Baris yang lain harus kita isi juga. Bagaimana cara mengisinya? Persis seperti baris pertama gitu, ya. Oke, sampai situ mudah-mudahan juga bisa dipahami, ya. Saya lanjut ke sini. Ya, tabel 46.
Oke. Nah, tadi kan kita baru mengisi yang ini saja nih, baris yang X2 saja, ya. Yang Z, yang X3 dan X5 ini belum kita isi, ya. Oke. Kita lihat kalau yang Z gitu ya. Penjelasannya ada di sini. Nah, ini ya. Baris baru sama dengan baris lama ya, dikurangi koefisien lajur pivot kali baris pivot baru ya. Kami contoh untuk yang baris 0. Baris 0 itu berarti yang Anda perhatikan. Baris 0 itu berarti yang ini yang akan kita tadi kan baru ada baris kedua saja. Yang baris 0 untuk yang baris 0 ya. Kita lihat rumusnya adalah baris lama, ya. Baris lama itu yang mana? -3, -5, 0, 0, 0, 0. Yang mana itu didapatkan? Ini. Ya, yang Z ini nih, 0. -3, -5, 0, 0, 0, 0. Paham sampai sini? Paham? Paham, Pak. Oke. Paham, Pak. Baik. Saya lanjutkan ya. Nah, ini untuk kita mencari baris yang 0 ya. Tadi rumusnya adalah baris lama ditambah negatif koefisien lajur pivot kali baris pivot baru. Ya. Ini baris lamanya ini -3 dan seterusnya. Kemudian koefisien lajur pivotnya ini adalah -5 tadi ya, yang ini. Nah, -5 ya. -5. Oke, -5 dikalikan 0, 0 ya. Berarti -3 ditambah 0, -3. Ya. Ini -5 kalikan 1, -5. Oh, sorry, +5 ya. +5 kalikan 1 +5. Oke, sekarang -5 tambah +5 sama dengan 0. Ini 0 ya. Yang ini -5 dikalikan 1/2. Sorry, +5 ya. +5 kalikan 1/2 sama dengan 5/2. Ya. Tambah 0 keluar 5/2. Ini 0 ya. Ini +5 dikalikan, kita cek. Sebentar. Sebentar. Ini ruas kanannya menjadi 30. 30 adalah 5 kali 6 ya. 5 kali 6 sama dengan 30. Yang ini ya. Kita 5 yang kan tadi +5 dikalikan lajur kanannya, kita isi untuk yang atas sama dengan 30. Dapat itu untuk yang baris 0 ya, sehingga baris 0 isinya adalah -3, 0, 0, 5/2, 0, 30. Jadi kita lihat -3, 0, 0, 5/2, 0, 30. Ya. Nah, kemudian kita lanjut untuk baris ke-1. Baris ke-1 tidak berubah karena koefisien lajur pivot adalah 0. Berarti baris satunya dia tetap ya, baris 1 tetap 1, 0, 1, 0, 0 karena koefisien lajur pivot yang ini sama dengan 0. Ini juga sama dengan 4. Yang baris kedua tadi sudah kita kerjakan. 0, 1, 0, setengah, 0, 6. Oke. Kita lihat untuk yang baris ketiga ya. Untuk baris ketiga baru ya. Sama caranya begitu. Ininya adalah koefisiennya -2, koefisien pivotnya ya. Koefisien pivotnya adalah tadi lihat kembali rumusnya. Bentar. Ya. -2 baris lamanya 3, 2, 0, 0, 1, 18 ya. Sehingga baris barunya kita cek sama persis dengan yang di atas tadi. 3, 2, 0, 1, 18. 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 18
Minus 2 kali 0, 0, 3, tambah 0, 3. Minus 2 kali 1, minus 2, 2, minus 2, 0. Ini 0. Ini minus 2 kali setengah, minus 1, turun minus 1. Minus 2 kali 0, 0, 1 plus 0, 1, gitu ya. Di bawahnya adalah 6. Ya. Minus 2 kali 6, minus 12. 18 minus 12 sama dengan 6. Dengan demikian, baris ketiga juga sudah kita isi. Nah, tadi dikatakan di awal bahwa nilai optimum terjadi kalau koefisien Z-nya itu sudah tidak ada yang negatif. Ini masih ada yang negatif, minus 3. Berarti ini belum optimum. Ya. X1, X1-nya belum ya. X1-nya masih minus 3, kan nggak mungkin membuat barang negatif. Sehingga tidak boleh, makanya tidak boleh negatif, tapi harus non negatif. Nah, kita lanjutkan lagi ya untuk perhitungan berikutnya ya. Sama dengan di awal, kita cek lagi pivot yang barunya yang mana gitu ya. Kita lihat nih, sama seperti yang tadi, ini berarti akan variabel non basis akan pindah menjadi variabel basis. Kita mau cari tahu mana yang akan keluar variabel basisnya, yang slack-nya. Sama seperti tadi, ya ini kita sebut sebagai pivot yang baru, lajur pivot yang baru. Ya. Oke, kita lihat mana yang paling minimum. Ini 4/1 sama dengan 4, ini 6/3 sama dengan 2. Berarti yang paling minimum adalah 2. Sehingga yang X1 nanti akan masuk ke dalam menggantikan X5. X5 nanti yang akan keluar. Nah, dengan cara yang sama seperti tadi, kita lakukan perhitungan lagi. Ya. Sebentar. Oke, kita lakukan perhitungan yang sama persis. Ya, silakan nanti dicek, dihitung lagi, nanti kita akan dapatkan angka seperti ini untuk diiterasi ketiga. Ya. 0, 0, 0, setengah 1, ininya 36, dan seterusnya. Ya. Sehingga kita dapatkan nilai X1-nya adalah 2, nilai X2-nya adalah 6, dan nilai Z-nya adalah, nilai X3-nya 2, dan nilai Z-nya adalah 36. Ini angka yang optimumnya, yang bisa memberikan profit yang maksimum terhadap perusahaan kaca ini. Gitu. Paham ya sampai sini? Jadi kita udah ketemu X1-nya berapa, X2-nya berapa. Kemudian kalau X3 kan tadi pabriknya untuk assembly aja ya. Kalau Z-nya ya, keuntungannya adalah $36 ya. Kalau kita membuat X1-nya sebanyak 2 begitu ya, X2-nya sebanyak 6. Dan tentu saja nilainya linear nanti. Ya, seperti itu. Bisa difahami sampai sini? Saya agak khawatir itu tadi, itu aja bagaimana iterasi untuk yang kedua dan yang ketiga sampai ketemu X1 dan X2 yang optimum dan Z yang maksimumnya. Bisa dimengerti sampai sini? Bisa, Pak. Oke, ya alhamdulillah kalau gitu ya.